Di musim penghujan ini juga musim penghujan ya, ini hujan terus mendung, nggak ada panas sama sekali. Ini yang bikin si penderita atau teman-teman yang masih parah itu merasakan dampaknya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Aslamko. Seperti biasa ya, saya mau membahas atau bercerita tentang bagaimana sih si penderita asam lambung GERD anxiety itu bertahan pada cuaca penghujan ya. Jadi kan banyak yang bertanya-tanya, saya kok kalau ada hujan kok kumat terus, keliangan terus, perut gak enak, pokoknya kumat lah. Yang namanya kumat itu banyak ya, macam-macam ya. Jadi begini, kalau ini yang masih banyak sensasi atau masih dikatakan gampang mudah kambuh atau gampang kambuh ya. Jadi ini yang saya lakukan jika waktu saya itu terkena, waktu saya masih parah-parahnya ya, terkena GERD anxiety, asam lambung itu. Jadi memang si asam lambung ini sangat sensitif ya dengan dingin ya, bukan dengan hujannya, dengan dinginnya. Karena di bagian badan, terutama bagian badan depan ini, dada sama perut itu kalau kena dingin itu langsung keluar sensasi ya, kalau yang masih parah ya. Jadi musim penghujan ini juga musim penghujan ya, ini hujan terus mendung, nggak ada panas sama sekali. Ini yang bikin si penderita asam lambung atau teman-teman yang masih parah itu merasakan dampaknya ya dari musim penghujan ini. Jadi begini, kalian intinya kan masih kedinginan ya, intinya masih kedinginan kalau ada hujan. Kalau saya sih hujan aja kadang saya keringetan ya, kadang saya nggak pakai baju sampean, saking gerahnya ya. Jadi kan mungkin ini buat teman-teman yang masih kedinginan atau yang terkena angin dingin itu masih kumat. Jadi begini triknya. Yang pertama itu kalian jangan keluar waktu hujan ya. Jadi itu kalian itu jangan keluar rumah saat hujan atau saat anginnya deras. Angin deras itu kan angin dingin ya. Atau waktu malam juga itu kan anginnya dingin, itu sangat berpengaruh ke dada sama ke tubuh ya. Pokoknya ke tubuh itu kalau kena dingin langsung sensasi bermunculan ya. Itu ya. Itu banyak sekali teman-teman yang bertanya-tanya. Jadi itu jangan keluar kalau sedang hujan atau sedang anginnya sedang kenceng, atau waktu malam hari juga jangan keluar, saran saya. Kalau siang sih nggak apa-apa, yang penting nggak hujan. Yang penting kalian itu harus menyesuaikan kondisi badan kalian juga ya. Jadi kalau kondisi badan kalian itu dites dulu, kalian keluar kalau dingin itu kalian itu merasa kedinginan atau tidak. Kalau kena hembusan angin itu kalian merasa kedinginan atau tidak. Jadi harus pintar-pintar sih orang itu, teman-teman juga mengondisikan dengan cuaca juga ya. Kalau panas sih nggak apa-apa, malah bagus ya. Gosong sih nggak apa-apa, malah bagus kalau menurut saya. Jadi kalau panas keluar itu malah nggak apa-apa, gosong malah nggak apa-apa. Yang penting itu kalian itu badan itu jangan kedinginan ya. Kalau misal agak kedinginan ya pakai jaket atau double ya, pakaiannya double, bisa pakai celana panjang juga kalau yang masih kedinginan. Jadi jangan kalian paksakan, meskipun udah agak enakan terus kalian sembarangan terkena angin yang dingin itu nanti bisa kambuh lagi. Jadi
Jadi kita sendiri yang harus menyesuaikan dengan cuaca. Jadi nggak semua orang sama sih. Ada yang kena dingin nggak kambuh ya, ada yang kena dingin langsung kambuh ya juga ada yang kambuhnya sore atau malam. Kalau menjelang maghrib itu kan anginnya udah beda ya, suhunya itu udah beda. Jadi mungkin suhu itu yang bikin kumat si asam lambung. Jadi bukan karena, kan yang belum tahu kan kayak guna-guna ya atau kayak santet ya, karena kan setiap sore kalau menjelang maghrib itu kumat atau ada sensasi misal dada celekit-celekit atau apa, kan kayak seperti kayak guna-guna ya. Jadi begitu, itu mungkin karena suhu di siang mau ke sore mau ke malam itu kan pasti berubah ya, kan suhu agak dingin ya. Jadi itu sih mungkin yang bikin teman-teman atau merasakan kumat di pas sore hari mau menjelang malam itu mungkin karena suhu, bukan karena kita itu diguna-guna atau apa ya, enggak, itu mungkin karena suhu. Dan ada lagi caranya itu kalian harus sering-sering minum air putih hangat ya, agar badan kalian itu terus hangat, jadi nggak sampai kedinginan. Nanti kalau nggak minumnya nggak pakai air hangat, air putih hangat, nanti kalau kena angin dikit kumat. Begitu, saya pun begitu, sama. Saya juga waktu pas kedinginan belum hangat seperti ini itu, saya kena angin aja rasanya kayak meriang, kayak mau jatuh gitu, langsung meriang, langsung kayak mau jatuh. Terus di tangan ini sama di muka itu kayak mati rasa gitu ya, setengah mati rasa lah. Jadi itu suhu itu kalian harus hati-hati ya, jangan sembarangan minum air hangat. Dan kalau keluar itu pakai jaket atau pakai double baju ya. Terus kalau keluar jauh ya pakai sepatu kalau bisa. Terus kalian harus sedia minyak angin atau yang bisa menghangatkan badan lah, bisa memberikan relaksasi atau yang beraroma-aroma merelaksasi pikiran ya. Jadi aroma dari, kalau saya pakainya itu fresh care, karena saya kan cocoknya pakai fresh care. Saya kalau kedinginan dikit, misal agak-agak kambuh, saya olesin, nanti kan aromanya itu kan menyengat ya, nanti kehirup dan pikiran rileks lagi. Itu harus jangan sampai kambuhnya keluar kalau kedinginan ya. Kan kedinginan itu gimana, itu intinya itu kedinginan pas waktu hujan itu, bagaimana kita harus bertahan saat musim penghujan. Jadi kalau musim panas sih nggak apa-apa, nggak masalah sih bagi saya ya. Kalau masih parah gitu, musim panas itu malah enak, malah bisa berjemur, malah bisa olahraga ya, malah bisa jalan-jalan juga sambil terkena panas, kan malah sehat ya. Kalau mendung gini kan mau keluar takut kambuh ya kan. Nah itu solusinya itu pakai jaket. Jadi jangan sembarangan dulu lah. Yang penting itu dikondisikan badannya bagaimana, harus pintar-pintar mengkondisikan, jangan mau keluar asal keluar. Pakai nggak safety ya. Jadi badan kita harus di safety, harus aman, kita itu harus tahu penangkalnya, jangan sampai kambuh. Jadi itu pertahankan terus, nanti sampai kalian itu pasti membaik kok. Jangan khawatir, pasti membaik. Jangan khawatir ya. Kan ada teman-teman yang khawatir dan sering share sana ke sini,
masih begitu-begitu aja, itu karena kalian itu panik. Jadi jangan panik. Kalian panik dengan sensasi kalian sendiri. Jadi kalian itu termasuk dipancing ya sama sensasi kalian keluar, kalian sharing panik, tanya ke sana tanya ke sini, terus akhirnya paniknya bertambah ya begitu terus, muter-muter terus ya, nggak kelar-kelar ya. Jadi itu solusinya, itu udah jangan sharing-sharing lagi, atau jangan tanya-tanya ke sana kemari ya. Itu solusinya begitu kalau musim penghujan itu. Jangan sembarangan. Yang penting kalau saya sih, yang penting badan itu jangan kedinginan. Bagaimana caranya kalian jangan sampai kedinginan. Terus sering-sering oles fresh care atau minyak angin atau balsem atau koyo atau apa sembarang, yang penting itu bisa menghangatkan badan kalian ya. Bagian mana yang dingin? Oh sini, tempelkan sini. Bagaimana di mana lagi yang agak nggak enak, tempelkan sini. Misal sini ya, tempelkan aja sini. Kalau pakai fresh care enak kayak gini, tinggal dioles-oles gini ya udah enakan lagi. Ini kalau kalian kan mungkin beda-beda, ada yang pakai fresh care nggak kerasa juga, nggak, kan ada ya, ada yang kepanasan malahan ini juga ada ya. Jadi begitu itu cara bertahan saat musim penghujan. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga kalian lekas diberi kesembuhan. Pasti kita semua berdoa ya, semoga asam lambung ini segera hilang dari tubuh kita ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.